Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 038. Pikiran Yulia benar-benar tak tenang sekarang, entah kenapa. Dia sejak tadi terus saja urik-urigan, tidak peduli pada para santriwati yang menatapnya aneh. Ia sudah terbiasa dengan tatap itu. Dirinya pun mengakui ia aneh. Enggak, mana mungkin gue cemburu anjir sama tuh ustazah. Lagi pula gue nggak cinta sama Ustadz Ikram, ngapain cemburu coba? Yulia tertawa seperti orang gila dan orang-orang mulai menjauh darinya. Gue sempat dengar mereka lagi bahas masalah pesantren. Ya, mereka nggak ada hubungan apapun kok. Yulia masih ingat Ustadz Ikram mencintainya. Ia pernah mendengar ungkapan cinta dari suaminya berarti dia mencintainya. Dan masalah Ustazah Zahra mereka dekat karena masalah pesantren. Yulia menjentikan jarinya. Ya mereka nggak ada hubungan apapun. Tapi tunggu. Kenapa gue peduli masalah ini? Yulia memukul keningnya dan saat itu juga ia mengadu kesakitan. Ia lupa keningnya masih benjol akibat ulah suaminya tapi dia tidak bertanggung jawab. Ia kesal pada suaminya. Lupakan kejadian semalam. Ia benar-benar kesal. Di tengah kekesalan dalam hatinya, pandangannya jatuh menatap Ustadz Hilmi yang berada di lorong koridor pesantren membuatnya seketika tersadar. Bang Hilmi tunggu. Dia mendekat dengan penuh antusias. Ya dik, kamu butuh apa? Tanya pria yang mengenakan abaya biru langit itu dengan senyuman manis yang terus menghiasi wajahnya. Kakak iparnya ini begitu manis, pantas saja Tewardah betah menatap lama wajahnya. Ia tidak heran. Kenapa suaminya tidak bisa tersenyum manis setiap hari padanya? Jika itu terjadi ia akan betah berlama-lama melihat paras tampannya itu. Aku mau keluar dari pesantren boleh enggak? Enggak boleh, dik. Kamu sekarang udah menjadi santri di tempat ini. Kamu boleh keluar dari kawasan pesantren hanya di saat tertentu aja. Waktu akhir bulan untuk membeli keperluanmu atau ada masalah mendesak di mana kamu harus keluar. Yulia menepuk jidatnya pelan yang kini sudah diaplester hingga menjolannya tidak terlihat. Bukan keluar itu maksudnya, Bang. Aku nggak mau jadi santri di pesantren ini. Gus Hilmi sedikit terkejut mendengarnya. Kenapa? Ternyata nggak sesuai ekspektasiku. Aku ingin belajar sama Ustadz Ikram aja langsung. Daripada menjadi santri di pondok ini. Istri dari adik pertamanya ini sangat pelin-pelan ternyata. Nggak bisa dik. Kamu udah jadi santri harus menjalankan perintah yang pesantren ini berikan. Keluar dari pesantren kamu pasti akan menyesal. Coba dulu 1 bulan ya. Nanti setelah sebulan kamu bisa putuskan sendiri. Cara kakak iparnya menolak permintaannya ini sangat lembut sekali. Yulia jadi tidak bisa marah-marah kan jadinya. Tapi kamar tempat aku tinggal sekarang sempit bang. Masa sekamar yang ruangannya nggak luas harus diisi 5 orang sih? Semua para santri juga sekamar isinya 5 orang, dik Yulia. Yulia mendengus kesal, lalu memperbaiki kerudung pasminanya yang miring. Aku mau ngobrol langsung sama Ustadz Ikram, pasti dia bisa bantu aku keluar dari pesantren ini. Kamu yakin ingin keluar dari pesantren? Kamu tidak akan renaju jika tidak mencobanya. Dik, coba dulu, saya yakin kamu akan betah. Yulia terdiam sejenak. Selama ini dirinya memang pernah mencoba segalanya. Mulai dari tawuran antar sekolah dengan sekolah lagi, balapan motor, pergi bersenang-senang, pacaran dan masih banyak lagi. Namun semua jalan yang ia lalui ternyata salah. Dan kini, dirinya masuk ke pesantren, ini jalan yang sudah benar tapi ia malah ingin keluar. Tidak-tidak ia tidak boleh menyerah begitu saja jika ingin hijrah. Kata Kak Aisyah hijrah
Itu butuh proses, tidak bisa jalur instan kayak Indomie kesukaan saat dimasak. Hanya karena kamar yang isinya 5 orang tidak akan jadi masalah, kasur masing-masing walaupun ruangannya sempit dan tidak ada AC. Ia yakin jika menjalaninya dengan ikhlas pasti akan betah. Dengan penuh tekad Yulia mengangkat satu tangannya ke atas. Baiklah Bang Hil, aku akan tetap bertahan. Kalau gitu aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dik Yulia. Yulia berjalan ke podoknya kembali, lebih tepatnya kamarnya. Namun baru beberapa meter dia berjalan tiba-tiba tercium bau ikan bakar yang membuat perutnya keroncongan. Yulia mulai mencari di mana asal bau tersebut sampai akhirnya ia masuk ke dapur tempat para santri memasak. Ternyata ini tempat para santri memasak, berada di belakang pondok dekat kebun pesantren. Ia pernah melewatinya saat masuk ke kebun. Nikmat manakah yang kau dustakan? Gumamnya menatap satu ikan bakar yang masih berada dipanggang. Ia tanpa basa-basi mengambil tusukan yang terbuat dari bambu itu. Di mana ikan bakarnya menancap sudah matang. Yulia menghirup aromanya dan membuat bulu kuduknya merinding saking tidak sabar memakan ikan bakarnya ini. Siapapun yang punya, gue minta dikit ya. Jangan pelit jadi orang karena Allah nggak suka orang yang pelit, hehehe. Yulia berdeham lalu menirukan suara orang lain. Ya makan aja, kalau bisa makan. Semuanya takutnya mubazir kalau nggak dihabisin. Yulia memasang wajah terharu sampai dirinya mengeluarkan air mata. Air mata itu disebabkan karena asap dari pembakaran. Makasih banyak orang baik. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dia duduk di tanah dengan posisi sila, lalu mulai menggigit ikan bakar itu dengan rakus. Tidak peduli ikannya yang masih panasnya karena baru ia angkat dari pembakaran. Sudah lama tidak memakai ikan bakar dan rasanya sangat enak. Apalagi dagingnya yang empuk. Sepertinya ini ikan hasil mancing dan langsung dibakar. Gue lupa baca doa. Yulia segera membaca doa makan walaupun tersisa setengah, setelah itu memakannya. Kembali, penuh nikmat. Hanya membutuhkan 2 menit saja ikan bakar tersebut sudah habis dan tersisa hanya kepalanya saja yang masih utuh. Berhubung gue baik, gue akan sisain kepalanya, hehehe. Dia mengusap tangannya yang kotor ke sarungnya lalu berbalik ingin pergi. Namun, tiba-tiba 2 orang sudah ada di belakang menatap nanar ikan yang ia makan. Ikanku. Seru Rion menjatuhkan piring plastik yang dia pegang, lalu tubuhnya ikut jatuh ke tanah, dengan tatapan kosong seperti kehilangan harta berharga miliknya. Baya mendekati ikan bakarnya yang tersisa kepala ikannya saja. Ikan yang kita berdua tangkap di sungai tersisa kepalanya aja. Ya Allah, siapa yang makan? Tatapan Baya menatap Yulia yang menyengir tanpa dosa. Kamu yang makan kan? Yulia mengangguk polos membuat Rion dan Baya meraung tak terima. Mereka susah-susah mencari ikan di sungai dan hanya mendapatkan 1, setelah membakar ikan mereka pergi karena dipanggil oleh Kang Abdul. Hanya 5 menit pergi, dan ikan bakar mereka berakhir sudah dimakan oleh perempuan yang tanpa bersalah malah. Menyengir bahkan kini bersendawa dengan keras. Kembalikan ikan bakar kita. Seru Baya tidak peduli jika perempuan di depannya ini adalah istri dari ustadznya. Intinya ia ingin ikannya kembali. Cek, ikannya udah ada di perut gue anjir. Masa gue harus muntahin? Atau nggak tunggu aja? Gue bab, ujarnya frontal membuat keduanya mundur memasang wajah jijik. Kamu jahat. Bisa-bisanya makan ikan yang bukan hak kamu. Seru Rion benar-benar kesal. Jika saja Yulia perempuan dia akan hajar wajahnya. Elah cuman ikan, lagi pula kenapa dibiarin sendiri coba. Jadikan gue langsung gas. Makan. Mereka berdua benar-benar kesal. Bukannya meminta maaf,
perempuan ini malah menyalahkan mereka. Itu namanya kamu mencuri milik orang lain. Itu nggak boleh, sahut Baya. Yulia mengusap perutnya yang kekenyangan lalu melotot sebal menatap kedua santri putra yang ia kenali ini. Ikan bakar tadi udah jadi milik gue. Ikannya dibiarin di bawah otomatis kalian udah buang dong, berarti gue ambil dan udah jadi hak gue. Gue nggak nyuri dari kalian ya. Gue hanya ambil yang udah kalian buang. Rion dan Baya melongo mendengarnya. Ikan bakar mereka memang masih berada di pembakaran yang mereka buat dari batu-batu di atas tanah. Mana mungkin mereka membuangnya. Mereka hanya menaruhnya di bawah. Perdebatan mereka berhenti saat tiba-tiba azan zuhur terdengar di musola pesantren. Cek, urusan kita belum selesai. Ayo Bey, kita harus segera ambil wudhu. Baya mengangguk lalu menatap tajam Yulia setelah itu pergi. Yulia tersenyum meledek menatap mereka berdua yang pergi. Kasihan gak bisa makan ikan bakar. Rasanya enak loh kayak restoran bintang 5. Tapi Tangs udah buatin ikan. Buat gue. Lain kali jangan ditaruh di bawah lagi, bisa aja gue ambil nanti. Dasar perempuan jahat, seru Rion yang berbalik kembali. Dia mengambil piring yang tadi terjatuh dan juga kepala ikan miliknya. Ia akan memakan kepalanya yang tersisa nanti. Setelah selesai salat, suara sholawat terdengar di kawasan pesantren Ar-Rahman. Yulia dengan tubuh letih, padahal tidak kemana-mana harus ditarik paksa oleh keempat teman barunya ini menuju musola. Gue salat maghribnya di kamar aja elah. Gue males banget berjamaah soalnya suka lama. Apalagi pasti bakalan ada ceramah dulu kan. Nggak boleh gitu Yulia. Semua santri harus salat berjamaah, kalau nggak dapat hukuman nanti dari keamanan. Pahala salat berjamaah itu besar loh daripada salat sendiri-sendiri. Jadi, kita harus salat berjamaah di musola pesantren, ucap Maryam yang kini Yulia kenali suka menceramahinya. Oke, Maryam orangnya cerewet ketika ada yang tidak mendengar perkataannya. Kecuali kalau sakit dan gak sanggup salat berjamaah di musola bisa izin salat di kamar, sahut Hawa dibalas anggukan dari Maryam, Irma dan juga Gendis. Yulia hanya bisa mendengus kesal lalu dia akhirnya pasrah saat ditarik paksa oleh mereka. Sampai di musola pesantren ternyata sudah banyak orang yang masuk. Yulia masuk ke dalam, dan ia melihat ada tirai putih yang memisahkan santri putra dan putri hingga keduanya tidak bisa saling bertatap muka sama sekali. Ayo kita harus berada di saf paling depan bagian perempuan agar dapat pahala lebih, seru Hawa yang sudah berlari ke depan dan akhirnya dia bisa duduk di saf paling depan. Bagian perempuan, Irma dan Gendis saling pandang lalu mereka juga ikut duduk paling depan. Maryam yang tengah memegang tangan Yulia pun menarik tangannya untuk duduk di sebelah teman-temannya. Maryam, gue duduk di saf belakang aja deh. Soalnya gerah kalau paling depan gak ada angin. Kalau di belakang kan pintunya kebuka otomatis angin masuk. Maryam menggeleng. Saf depan lebih baik. Lagi pula masih ada yang kosong, kita harus isi. Yulia berdecak kesal, mau tak mau dia akhirnya duduk di saf paling depan. Menatap ke depan di mana ada kain putih yang memisahkan antara saf pria dan wanita. Yulia yang tidak bisa diam ingin membuka sedikit kain tersebut tapi deheman dari samping membuatnya terhenti. Jangan dibuka, Yulia, perintah perempuan yang mengenakan mukena putih, terlihat cantik apalagi senyuman di bibirnya yang tertarik. Ustazah Zahra, panggil Maryam lalu dia menyalimi ustazah kesayangannya itu. Begitu juga dengan ketiga teman Yulia yang lain. Yulia hanya bisa diam melihat paras cantik perempuan yang duduk di sampingnya. Dilihat dari dekat kecantikan perempuan ini terlihat jelas.
Apalagi mata bulatnya yang sangat jernih. Maaf tapi lo, maksudku Ustazah kenapa tahu nama aku? Tanyanya mendadak kalem. Entah kenapa ia juga heran sendiri dengan dirinya ini. Ustazah Zahra menatap. Kamu istrinya Ustadz Ikram. Ustazah mana mungkin gak tahu kamu, Yulia. Ternyata perempuan yang tadi pagi mengobrol dengan suaminya tahu tentang identitasnya. Berarti Ustazah Zahra sadar diri dan tahu batas jika Ustadz Ikram sudah beristri. Sekarang yang imam siapa? Tanya Irma kepo. Gus Hilmi mungkin. Tebak Hawa. Nggak pasti Ustadz Ikram, sahut Gendis dengan binar mata bahagia. Suara Igamah terdengar sangat merdu dari seorang pria di barisan paling depan. Itu suara dari Kang Abdul yang berada di belakang pria yang akan menjadi imam salat maghrib. Hari ini, Ustadz Ikram yang jadi imam, bisik Maryam tepat di telinga Yulia yang melamun. Dia tahu itu karena mendengar suara ustadznya yang memerintah untuk merapatkan barisan setelah selesai igamah. Yulia mengerjap lalu meringis. Berarti salat maghrib ini akan berjalan cukup lama. Mana mungkin Yulia tidak tahu, ia sangat hafal suaminya ketika menjadi imam pasti akan lama karena suratnya selalu panjang bukan menggunakan surat pendek. Tidak masalah Ustadz Ikram jadi imamnya suka lama, tapi aku tidak bosan mendengar suaranya yang menenangkan hati, celetuk Irma dan seketika dibalas citakan dari Gendis. Jangan bicara gitu Ir, Yulia bisa denger loh. Yulia yang namanya dibawa-bawa meringis. Ustadz Ikram suaranya memang merdu banget apalagi bernada sih. Kalau kalian dengar suara gue auto langsung kabur. Keempatnya menahan tawa. Wah enaknya. Pasti Ustadz Ikram waktu murojaah kamu selalu dengarkan. Iri. Gendis apalagi saat Yulia mengangguk. Kalian bisa diam tidak? Ini sholatnya udah mau mulai, tegur Ustazah Zahra membuat mereka tersadar lalu mulai diam dan membawa niat salat. Yulia menatap ke depan, lebih tepatnya ke arah kain yang menghalangi pandangannya. Lalu mulai membaca niat salat. Ternyata tidak mudah untuknya jalani kebiasaan di pesantren ini. Ia kira mudah ternyata sangat sulit dan melelahkan. Yulia perjelas, ini sangat sulit. Benar-benar sulit. Setelah salat maghrib selesai, ia tidak bisa pergi dan langsung harus mendengar kultum dari beberapa orang. Mulai dari Ustadz Ikram, dan beberapa santri putra dan putri, sambil menunggu azan Isya. Dan setelah itu ia harus kembali salat berjamaah lagi melaksanakan salat Isya, dan akhirnya ia bisa keluar dari musola itu. Yulia benar-benar tidak terbiasa akan hal ini. Saat di rumah suaminya ia salat maghrib, belajar Iqro kadang mendengarkan suaminya mengaji dan kadang juga ia berakhir bermain ponsel atau mengobrol dengan hewan peliharaannya. Setelah itu salat Isya dan tidur. Itu yang dia lakukan tapi sekarang selesai salat Isya ia sangat yakin dirinya tidak bisa langsung tidur begitu saja. Malam ini waktunya kita menghafal kitab. Besok Ustazah Zahra akan tes hafalan kita, ucap Maryam membuka pintu kamar Fatimah, kamar mereka berlima. Aku akan langsung tidur karena aku sudah menghafalnya, ucap Hawa mulai merebahkan tubuhnya di kasur. Enaknya yang udah hafal, iri Irma membuka mukanya lalu dia naik ke ranjang miliknya, begitu juga dengan Gendis. Mereka berdua ada di kasur 2 tingkat dan mulai membuka kitab mereka yang sudah mereka pelajari. Yulia berhubung kamu santri baru jadi Ustazah Zahra besok hanya akan memberikan kamu hafalan juz secara acak di juz 30. Setelah tesnya lancar, kamu akan diberikan kitab. Nanti dan harus kamu pelajari juga hafalkan, ucap Maryam. Yulia menguap, dia sudah mengantuk apalagi mendengar suara Maryam yang mulai lagi dengan perkataannya itu. Gue udah ngantuk banget, gue mau tidur.
Yulia ingin menaiki anak tangga menuju rajangnya paling atas tapi ditahan oleh Maryam. Kamu udah hafal juz 30? Enggak, gue masih igro BTW. IORO. Teriak mereka berempat benar-benar terkejut. Bahkan Hawa yang ingin tidur pun urungkan untuk masuk ke dalam mimpi. Yulia mengangguk pelan lalu menguap lagi. Mustahil gue bisa hafal. Gue belum bisa baca Al-9 uran soalnya. Mereka semakin dibuat terkejut dan tak percaya. Kenapa Ustadz Ikram yang masuk ke dalam pria idaman kaum Hawa bisa berjodoh dengan Yulia? Wai! Hawa yang pertama kali sadar dari keterkejutannya. Dia bangkit dari kasurnya lalu mendekati Yulia. Tidak masalah Yulia. Aku akan ajarin kamu. Kamu ingin berubah itu suatu hal yang sangat luar biasa walaupun sangat mengejutkan ternyata kamu. Untuk melanjutkan perkataannya Hawa tidak sanggup, ia takut membuat hati Yulia terluka. Padahal Yulia tidak peduli. Aku juga akan bantu, ucap Maryam tersenyum manis. Aku bantu ikut, seru Irma, dan Gendis pun ikut-ikutan. Mereka berdua mendekati Yulia. Entah kenapa perasa Yulia kini menjadi hangat. Ia tidak pernah dipedulikan oleh teman perempuannya selain Upit, dan kini ada 4 perempuan yang baru saja ia kenal perhatian padanya. Padahal baru sehari, tapi kenapa mereka peduli padanya?